Hal yang mungkin saya sukai adalah membaca sebenarnya. Kalau sekarang nih Pak, kan dulu Bapak berpikir jadi petani itu berat. Kalau sekarang jadi rektor, kalau dibandingkan sama dulu jadi petani, mending gimana nih Pak? Ya, jadi ya semuanya itu kan sebenarnya saling melihat. Ya, kalau bahasa Jawanya sawang sinawang. Saya pengen jadi dosen atau saya jadi pengusaha. Hmm. Nah, rekan karir, kembali lagi di podcast Sudut Pandang, di mana di sini kita akan melihat berbagai sudut pandang dari orang-orang luar biasa di Universitas Brawijaya. Kembali lagi sama aku Mada, dan di kesempatan kali ini kita lagi ada di episode yang sangat spesial nih, karena bintang tamu kita hari ini adalah orang paling penting di Universitas Brawijaya pada saat ini. Pasti kalian sudah sering ketemu beliau, sudah tahu beliau ini sosok yang seperti apa, namun apakah kita benar-benar tahu beliau ini seperti apa? Jadi, tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita sambut Rektor Universitas Brawijaya, Bapak Profesor Widodo SSI MSI, PhD Medical Science. Kami silakan. Selamat pagi Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Selamat pagi, alhamdulillah baik. Oke, seperti yang sudah saya sebutkan di awal nih Bapak, kan teman-teman tuh banyak image terkait Bapak, ada yang bilang Bapak itu orangnya sangat tegas, sangat serius, ada juga yang bilang Bapak itu gaul. Nah, di sini kami ingin mengupas itu semua Bapak. Apakah bagaimana sih sosok Bapak Widodo yang sebenarnya seperti itu? Nah, sebagai awalan nih Pak, apakah boleh diceritakan atau di-spill sedikit fakta unik yang Bapak miliki dan belum banyak orang tahu tuh Pak? Waduh, saya nggak tahu apa yang unik dari saya ya. Misalnya nih, diam-diam Bapak setiap hari Minggu CFD Bapak di Ijen, atau misalnya di rumah Bapak punya koleksi action figure gitu Bapak. Ada nggak Pak? Ya, hal yang mungkin saya sukai yang selama ini adalah membaca sebenarnya. Cuman akhir-akhir ini karena kesibukan, akhirnya ya memang kurang waktu untuk membaca. Namun demikian untuk mendapatkan informasi, biasanya saya lebih senang mengikuti podcast. Podcast atau YouTube yang terkait tentang ya banyak hal lah, banyak informasi. Terutama yang saya tertarik adalah di bidang politik, di bidang pendidikan, dan juga di bidang sains. Berarti memang dari dahulu Bapak sudah suka membaca seperti itu. Betul. Saya itu termasuk yang mungkin tidak terlalu menikmati aktivitas di luar. Di luar tuh ya misalnya nongkrong di kafe, kemudian termasuk olahraga-olahraga luar itu sebenarnya saya kurang bisa menikmati. Saya lebih suka dalam forum-forum dialog, diskusi, kemudian ya termasuk membaca, menulis, itu bagian penting, termasuk riset. Jadi kayaknya sebagian besar dari waktu saya memang banyaknya saya habiskan untuk riset. Riset itu dalam konteks banyak hal ya. Ya, ketika kita membaca, menganalisis, menuliskannya itu kan dalam bentuk riset juga. Ya, menganalisis. Demikian juga untuk riset real yang ada di laboratorium. Sebelum saya banyak aktif di administrasi dan manajemen, ya, saya masih menghabiskan waktu saya untuk riset juga bersama mahasiswa, bersama mahasiswa. Saya sudah sempat cari informasi tentang Bapak juga, kan Hmm, banyak tuh publikasi dari Bapak gitu. Berarti memang sebenarnya dari dahulu suka riset ya Bapak. betul. Berarti apakah dari kecil tuh cita-cita Bapak saat itu apa tuh Pak? Apa memang ingin menjadi peneliti, atau memang sudah ingin jadi dosen, atau bagaimana Pak? Ya, itu mungkin saya rasakan dari dulu, dari kecil. Dari kecil itu memang apa ya, saya ingin melakukan penelitian-penelitian. Banyak hal ya pemicunya. Misalnya saya itu kan orang desa. Ayah saya itu petani, saya biasa di sawah, saya biasa juga mencari rumput untuk kambing. Nah, ketika di sawah kita tahu bahwa petani itu punya banyak masalah.
Yang waktu itu yang sangat serius itu petani kadang-kadang gagal panen karena hama, hama warang. Nah, kadang-kadang saya terbersit gimana ya cara menyelesaikan hama warang, bagaimana mencari obatnya, bagaimana. Nah, hal-hal itu yang saya sudah pikirkan dari kecil sebenarnya, dari saya SD, SMP, SMA. Memang ada keinginan, saya lebih tertarik ke situ sebenarnya. Berarti, memang mungkin itu juga yang menjadi latar belakang Bapak ketika memilih biologi ya, Bapak? Ya, itu betul. Karena waktu saya SMA itu memang saya lebih tertarik ke riset. Saya ingin menjadi peneliti, kira-kira begitu. Dan kemudian setelah lulus sarjana pun saya masih berkeinginan menjadi peneliti, menjadi dosen. Karena saya melihat dosen itu bukan mengajar saja, tetapi dosen itu adalah peneliti sebenarnya. Karena dosen itu dituntut untuk mengembangkan pengetahuan. Jadi bedanya dosen dengan guru ada di situ. Kalau guru itu adalah transfer of knowledge kepada siswa, dari buku, dari textbook kepada siswa, transfer of knowledge. Tetapi kalau dosen itu adalah sebenarnya peneliti, mengembangkan ilmu itu sendiri. Bagaimana kita bisa mengembangkan ilmu kalau kita nggak riset? Sehingga main activity dari dosen itu sebenarnya riset, menjadi peneliti itu. Nah, mahasiswa ini kan beda dengan siswa. Namanya juga maha. Jadi mahasiswa ini adalah orang yang sudah dewasa. Dia belajar di perguruan tinggi sehingga metode belajarnya tidak harus ceramah di kelas. Tetapi bagaimana ngajak anak-anak itu, mahasiswa-mahasiswa ini belajar bersama dengan dosen. Dosennya belajar juga karena mengembangkan ilmu kan. Nah, ngajak mahasiswa untuk bersama-sama mencari ilmu pengetahuan bersama-sama. Jadi mahasiswa ini lebih ke arah mitra untuk belajar, mitra untuk mengembangkan keilmuan. Nah, ini sebenarnya inti dari pekerjaan dosen. Di negara-negara maju pun ya konsepnya seperti itu. Makanya juga ini juga saya minta anak-anak mahasiswa khususnya bahwa belajar tidak harus seperti di kelas saja. Di kelas itu hanya introduction, tetapi real belajar adalah aktivitas kita sehari-hari, melakukan penelitian bersama-sama mengembangkan keilmuan. Kira-kira begitu. Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Kalau begitu, kami ingin tahu nih, Pak, kenapa pada saat itu Bapak pilih Universitas Brawijaya, Pak? Eh, ada beberapa pertimbangan ya. Pertama, ya waktu SMA kan kita hidupnya di desa itu, kita nggak tahu, kita nggak pernah kepikir Malang kayak apa, Surabaya seperti apa, kota-kota lain. Yang jelas waktu itu saya punya tetangga. Ya. Tetangga saya kuliah di Malang, di Universitas Brawijaya. Dan tetangga saya cerita, oh di Universitas Brawijaya itu baru buka, ada fakultas MIPA. Oh, waktu itu baru buka tuh waktu Betul, jadi belum lama lah kira-kira. Ya, belum lama ada fakultas MIPA. Kalau kamu suka penelitian, kamu suka jadi peneliti, ada di situ kamu bisa daftar. Dari situlah kemudian saya daftar. Kenapa saya daftar di Universitas Brawijaya? Nah, terus terang waktu itu di desa ya, saya dari desa nggak ngebayang Universitas Brawijaya seperti apa, ya universitas lain seperti apa. Yang jelas ada keinginan saya pengen kuliah. Dan kebetulan juga orang tua meskipun petani mendukung saya untuk kuliah. Karena saya sendiri merasa kalau saya jadi petani lagi saya nggak sanggup. Karena begitu beratnya jadi petani pada saat itu. Kalau sekarang nih, Pak, kan dulu Bapak berpikir jadi petani itu berat. Kalau sekarang jadi rektor, kalau dibandingkan sama dulu jadi petani, mending gimana nih, Pak? Ya, jadi ya semuanya itu kan sebenarnya saling melihat. Ya, kalau bahasa Jawanya sawang sinawang. Ya. Yang pada intinya apapun peran kita, kalau kita lakukan dengan tanggung jawab
kemudian dengan diusahakan yang sebaik-baiknya, ya insya Allah bisa berjalan dengan baik. Nah, Oke, kira-kira begitu. baik. Tapi memang sifat nature-nya manusia itu kan selalu melihat yang lain lebih Iya, baik kan begitu. betul. Ya, tetapi kalau kita syukurin, ya insya Allah kita akan selalu mendapatkan manfaat, mendapatkan hikmah apa yang kita miliki. Memang kadang rumput tetangga selalu lebih hijau ya. Oh, itu nature-nya manusia. Baik, kalau begitu, kami ingin tahu nih Pak, ketika Bapak berkuliah di Universitas Brawijaya pada saat itu, Bapak ikut kegiatan apa aja nih, Prof? Ya, eee, ya terus terang waktu itu saya waktu kuliah itu merasa mungkin saya nggak tahu anak-anak sekarang merasakan apa enggak. Saya merasa kok saya kuliah cuman begini ya. Ketika di kelas cuman dosen memberikan waktu itu kan informasi belum banyak, Oh iya, belum ada internet, buku-buku juga sangat terbatas, jurnal-jurnal juga sangat terbatas, sehingga hampir semua ilmu atau informasi itu kita peroleh di kelas. oke. Nah, ketika diperoleh di kelas kadang-kadang saya ingin mendapatkan yang lebih dari itu. Nah, karena, seperti itu akhirnya dan waktu itu kan, kondisi Universitas Brawijaya tidak sehidup sekarang. Oh ya, Pada zaman itu orang itu jam 4 udah sepi, jam 4 sore jam itu. 4 sore. Kalau boleh tahu saat itu tahun berapa itu, Pak? Saya kuliah itu 92. Oh 92. Jam 4 sore itu udah sepi, malam itu Oh, udah sepi. Kalau sekarang kan sampai jam 10 masih ramai itu iya. anak-anak di sini. Berarti dulu belum ada kelas sore, kelas malam itu belum ada? Belum ada, belum ada. Iya. Nah, sehingga waktu itu akhirnya saya mencari kesibukan. Saya ingin belajar banyak, sehingga saya ikut banyak organisasi. Apa aja itu, Pak, kalau Banyak. boleh tahu? Saya mulai ikut himpunan apa itu Oh, departemen, himpunan departemen, himpunan departemen pun ada klubnya dulu. Namanya KSB, KSP. Kelompok Studi Biologi. Saya ikut klubnya itu juga. Oh iya. Nah, di himpunan saya juga aktif dan saya yang ada yang cerita lucu waktu Oke, di himpunan itu. boleh Waktu diceritain? pemilihan ketua himpunan, Oke. wah saya dapat suara terbanyak itu. Wah, Dapat suara terbanyak. Cuman waktu itu saya masih belum saatnya kira-kira begitu. tuh, Pak, kok masih merasa waktu itu belum saatnya, Pak? Karena kan kalau ketua himpunan kan biasanya berdasarkan tingkatnya itu. Oh, iya, Nah, udah, apa, tahun ke berapa tahun ke gitu berapa, ya? tahun ke berapa gitu. Saya semester 3 sudah kepilih itu. Wah, keren. Nah, cuman senior-senior kan kamu masih terlalu muda gitu. Sehingga akhirnya saya berikan kepada yang seniornya itu jadi ketua himpunan, saya jadi sekretarisnya. Ya, tapi hampir semua ya kita melakukan aktivitas banyak lah di situ. Iya. Dari himpunan saya juga aktif di senat mahasiswa. Oh, senat mahasiswa. Di senat mahasiswa banyak aktivitas saya itu. Saya jadi ya, aktif juga di pers mahasiswa. Bapak dulu ikut pers juga? Kalau dulu di MIPA itu ada majalah Paradigma, itu termasuk aktif di situ. Oh, Sekarang iya. saya nggak tahu masih ada nggak. Kemudian saya juga ikut pers di universitas. Terus kemudian juga di senat ya. Waktu itu sekarang BEM ya. Oh oh, senat tuh sekarang BEM, Ah, ya ya. namanya itu senat namanya. Oh, Tapi sekarang itu BEM. iya iya iya, Nah, oke. saya juga jadi ketua senatnya atau presiden BEM-nya itu, Wow, sempat jadi itu. Terus kemudian juga di ekstra kampus saya juga aktif di organisasi HMI. iya. Kemudian juga saya aktif di LTMI, Lembaga Teknologi Oh, Mahasiswa Islam, oke. dan banyak hal lah. Artinya dengan berorganisasi memang sempat bahwa nilai mata kuliah saya agak drop, Oh, terlalu sibuk. terlalu sibuk terlalu sibuk. Dan bahkan saya tuh ingat, waktu UAS kalau nggak salah, UAS apa UTS itu, saya tidak tidak masuk UAS itu, UTS itu.
karena saya harus menghadiri suatu conference Oh, di luar luar kota, di Makassar atau apa. Cuma saya itu berpikir, saya kalau menghadiri conference ini, saya punya kesempatan sekali ini. oke. Tapi Kalau kalau UAS, mata kuliah saya dapat kurang bagus, saya masih bisa ngulang tahun depan. Itu logika itu saya ambil karena chance untuk ketemu teman-teman nasional, hmm, experience untuk berkunjung ke kota lain, ke universitas lain itu kan nggak setiap saat. iya betul. Zaman waktu itu beda banget lah dengan sekarang. Ya, waktu itu ingat satu kegiatan seminar nasional anak-anak biologi se-Indonesia di Unhas Makassar. Oke. Nah, waktu itu flight itu kan nggak semudah sekarang, Iya, nggak semurah sekarang, kan mahal waktu itu iya. bagi ukuran kita. Sehingga kita naik kapal laut, Oh, masih naik ya kapal pulang laut itu, pergi, bukan betul, pesawat ya? Wah, kapal laut. Karena pesawat itu nggak reachable, oh kan ya, nggak banyak. iya. Ya. Nah inilah, sehingga dengan perjalanan yang panjang, sehingga hampir banyak sekali mata kuliah yang UTS apa UAS itu saya nggak ikut. Waduh, Akhirnya keluarnya ya DE gitu kira-kira. Tapi kan semester berikutnya saya bisa ngulang, masih bisa diulang. masih ngulang. Dan alhamdulillah pada zaman waktu itu kan susah nyari nilai, nggak seperti sekarang. Oh iya, Waktu itu IP 3 itu sudah luar biasa. Apalagi laki-laki IP 3 itu jarang banget pada masa itu. Dan alhamdulillah saya bisa lulus dengan IP di atas 3. wah keren berarti walaupun Tapi mengulang gitu, tapi mengulang. Tapi itu kan pilihan. ya betul. Artinya bahwa saya dapat experience di organisasi, tetapi saya juga dapat pengetahuan juga di kuliah. Jadi both itu saya lakukan. Oke, Cuman saya kan tidak termasuk orang yang sangat cerdas, sehingga dua-duanya nggak bisa berjalan bersama, harus memilih. iya betul. Ya, jadi ini yang kadang-kadang saya ibaratkan bahwa kadang-kadang kita memilih tadi dunia kemahasiswaan dan dunia akademis. Ya, ibaratnya dua-duanya memang harus kita bawa, Iya harus kita betul. bagus. Cuman ketika nggak bisa dua-duanya, pilih salah satu. Mungkin, Ini dulu berkembang, kemudian kan sehingga itu akhirnya konsekuensinya adalah waktunya mesti lebih lama. mungkin ini bisa menginspirasi teman-teman yang saat ini organisasi kan juga semakin banyak ya Bapak. Betul, Teman-teman juga banyak yang 1 tahun tuh ikut organisasi ABC, kepanitiaan juga banyak gitu. Kadang mungkin kami merasa galau nih Pak, waduh, waktunya kelas pelajaran ini, tapi kayak kita ada kesempatan untuk lomba, kadang, waduh lombanya pas kuis ini gimana? Itu mungkin cara Prof tadi bisa ditiru teman-teman. Jadi kayak biar gimana kita bisa balance tapi tetap dapat dua-duanya begitu betul, ya Prof. betul. Baik, nah selanjutnya nih Prof, setelah lulus S1 pada saat itu, apakah Prof langsung studi lanjut atau mencoba bekerja di mana dulu begitu? Ya, jadi setelah lulus, saya kira sama. Anak-anak sekarang pun setelah lulus, ketika belum ada pegangan kan sedikit galau. Iya, betul. Saya mau kemana, saya mau kemana kan gitu ya. Itu saya kira semua orang mengalami. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita mencari jalan yang terbaik. Nah, waktu saya lulus, saya tuh hanya ada dua keinginan saya. Atau Oke. cita-cita lah, kayak begitu. Eh, apa tuh, Prof? Saya pengen jadi dosen, atau saya jadi pengusaha. Oh, Dan saya memang dalam bayangan saya nggak pengen kerja ikut orang. oh, kenapa tuh, Prof, kalau boleh tahu? Khususnya mungkin di industri. Ya, setiap orang kan punya preferensi masing-masing. Iya, betul. Kalau saya ikut industri misalnya, saya tuh hanya bayang ya bagus sih untuk dapat experience, dapat pengalaman dan seterusnya. Cuman saya merasa kurang bisa berkembang untuk diri saya sendiri. Sehingga akhirnya dua itu yang saya pilih. Sehingga waktu itu saya hampir tidak pernah melamar pekerjaan. Mmm, berarti memang waktu itu tidak mencoba melamar ya ketika lulus itu? Tidak, Iya. tidak mencoba melamar. Jadi habis itu saya dari Malang karena sudah selesai kuliah, saya pulang ke desa. Oke, baik. Pulang ke desa, saya di desa mikir apa ya yang saya bisa kerjakan. Pas kebetulan ada inilah, ada ruangan kosong, ada rumah kosong. Oh, ya.
Terus kemudian dari situ saya mikir, oh saya mau coba ternak, Oh, ternak. ternak ayam, Ternak ayam ternak berarti ayam, lulus malah menjadi peternak gitu ya, betul, bukan? ternak Oh, ayam. Dan ya. karena saya backgroundnya biologi, kayaknya saya bisa deh ternak ayam. Oke, iya masih nyambung ya. Nyambung, nyambung. Karena kan belajar kan, artinya mungkin saya bisa memahami lah bagaimana peternakan itu. Oke. Sehingga waktu itu pun saya untuk memulai kan nggak punya modal. Oh iya. Sehingga waktu itu saya eh, apa istilahnya komunikasi dengan kayak apa ya, kayak orang yang biasanya ngasih modal. Oke. Jadi di desa-desa itu biasanya ada kayak bos gitu ya. Dia ngasih makannya, ngasih apa bibitnya, Modal betul. gitu-gitunya. Bibitnya dikasih mereka, nanti makannya dikasih mereka. Kita cuma bekerja ngurusin saja, Oke, berarti saat itu tinggal ngurusin ngurusin dari saja. Karena modal. nggak mikir modal. Karena Oke. modalnya itu selalu ada orang begitu. Jadi bibitnya, doknya ayam itu, bibitnya diberi sama dia. Ya. Terus kemudian pakannya juga diberi. Oke. Sehingga saya di rumah ngurusin itu. Hmm. Nah, ayamnya kan ayam potong. Sehingga Oh, dia cepat itu. iya. 40 hari saya udah bisa jual. Oh, 40 hari udah jual kan ada margin kan. iya. Untungnya cepet gitu. Untungnya cepat. Dan alhamdulillah untungnya lumayan lah. Ayam itu termasuk lumayan waktu itu. Iya, iya. Terus sampai mungkin beberapa kali panen saya itu. Nah, setelah beberapa kali panen itu saya berhenti. Kenapa berhenti waktu itu? Nah, pertanyaannya bagus. Kenapa berhenti? Jadi waktu itu tuh di desa itu belum banyak orang-orang yang kuliah. Oh, Sampai perguruan tinggi itu jarang banget. ya. Itu di desa itu paling cuma 2-3 orang lah Pada tahun segitu pada ya. tahun itu. Belum banyak. Nah, pada waktu itu ada tetangga saya itu lulus SMA. Oke. Pengen kuliah. Oh, oh iya iya. Nah, ketika pengen kuliah, diskusi sama orang tuanya itu. Nah, orang tuanya bilang begini, ngapain kamu kuliah? Wah, Kalau kamu kuliah tinggi-tinggi, itu seperti Widodo itu juga ternak ayam. waktu itu orang-orang juga ngapain kuliah ujung-ujungnya di Betul. Jadi rumah. masyarakat kita masih belum melihat bahwa entrepreneur itu bagus juga. Iya, Kan begitu. iya Itu kan betul. entrepreneur. Iya, Mungkin awalnya saya cuma ternak sedikit, tapi kan saya berpikir akan berkembang iya itu, betul. akan Betul berkembang. banget. Tapi kan memulai itu dari kecil ya. Iya. Ya, ketika kecil orang melihatnya, lu kuliah di Malang, pulangnya cuma jadi ternak ayam. Nah, saya nggak kepingin keberadaan saya itu menjadi contoh yang mungkin kurang bagus Oke. atau diinterpretasikan oleh masyarakat itu kurang bagus, Iya. kurang positif. Terus habis itu, wah kayaknya saya harus balik ke Malang. Kira-kira begitulah pikiran saya itu. Biar saya dapat info-info ada lowongan pekerjaan lah. Kalau di desa dulu kan susah nyari lowongan Oh iya, pekerjaan kan, benar. internet nggak ada, apa nggak Iya, ada. saat itu Adanya cuma masih dari susah. radio. Iya. HP saja belum ada zaman waktu itu. Oh iya, masih tahun segitu masih Belum jarang ada. sih harusnya. Oh iya. Belum ada, bahkan belum ada yang 90-an tuh 98 itu baru ada HP yang gede-gede itu dan itu Oh, pun oh iya iya. kayak reachable lah buat kita. Nggak Oke. terjangkau untuk beli itu. Nah, habis itu saya Balik ke Malang itu. eh, nggak belum sempat balik ke Malang tapi beli koran untuk cari lowongan pekerjaan di koran dulu. Oh iya, dulu masih banyak Di lowongan koran kerja itu di koran ya. ya pekerjaan. Pas ada lowongan ada informasi di koran itu pemerintah membuka namanya program Q Project. Q Project itu kayak beasiswa ikatan dinas. Oh, beasiswa. Betul. Beasiswa. Jadi pemerintah melalui Bappenas ingat saya itu membuka untuk bisa S2 tetapi ikatan dinas. Oke. Jadi ada 3 tahapan. Yang pertama dia harus lulus TPA, Oke, tes lulus potensi TPA. akademik Ya. itu. Itu skornya di atas 550 atau berapa saya lupa. Kemudian diterima di perguruan tinggi yang akan mempekerjakan dia sebagai dosen. Oke. Kemudian yang ketiga diterima di perguruan tinggi yang dia nanti akan sekolah S2. Oke. Ada 3 tahapan itu. Ya. Saya coba apply, saya lalui, dan akhirnya saya bisa diterima.
Saya waktu itu juga mencoba mendaftar di banyak perguruan tinggi. Ya, ada yang Jawa, luar Jawa, semua saya daftar. Dan alhamdulillah yang di Malang, ya banyak juga mereka menerima sebenarnya. Iya. Cuman di Malang juga diterima. Saya waktu itu sempat berpikir, oh saya pikir saya ambil yang mana ya gitu. Oh, berarti waktu itu keterimanya juga Di banyak banyak, gitu, di Prof. banyak tempat, alhamdulillah. Ya, terus akhirnya saya pikir, "Ya udah Malang aja, karena paling enggak saya sudah tahu Sudah familiar environment, gitu. familiar. Terima, terus kemudian sekolah S2 di ITB. Oke. ITB dua setengah tahun atau 3 tahun saya S2 ya. Oh, berarti mohon maaf, Prof. Berarti waktu itu keterima untuk ikatan dinasnya di Malang, Malang. tapi untuk Kuliahnya S2-nya di ITB di ITB, gitu. betul. Ya, Jadi selesai kuliah sana, balik lagi, kemudian jadi dosen di Malang. Malang, di UB, kira-kira begitu. Oke, berarti memang perjalanannya untuk studi lanjut itu sebenarnya panjang ya. Oh, panjang. Panjang banget. Ya, setiap orang itu punya histori. Iya, Nah, itu punya yang kadang-kadang indah itu ketika kita sudah melakukan, sudah iya, selesai. iya. Itu terasa indah. Oh iya, itu indah. Tapi kadang-kadang ketika kita melakukan kan selalu ada problematika. Iya, ternyata sebenarnya capek, tapi setelah selesai kayak, Betul, oh ternyata hasilnya seperti ini, betul. menyenangkan juga, seperti itu Dan ya. saya melihat dalam perjalanan hidup itu selalu ada connection, titik-titik itu yang sepertinya itu sudah diskenariokan sama Tuhan. Oke, Dan itu terasa begitu indah setelah selesai menjalani. oke. Berarti memang pada saat itu setelah memutuskan untuk berhenti beternak itu memang ingin menjadi dosen ya, Prof, seperti itu. Oke. Kemudian boleh, kan sepanjang saya mencari informasi terkait Prof nih, Hmm. rekam jejak Prof di UB pun juga banyak, utamanya waktu masih di FMIPA begitu. Apakah boleh di-spill-spill sedikit nih, Prof? Pada saat itu dari kan Prof tuh di kepala departemen, kemudian di lab juga, sempat menjadi dekan juga ya. Apakah ada cerita unik yang masih diingat begitu, Prof, sampai sekarang? Unik itu gimana ya? Saya nggak merasa ada sesuatu yang unik ya. Oke. Tetapi begini, begitu saya terima jadi dosen, maka sebenarnya fokus saya cuma satu. Saya suka ilmu, saya suka membaca, saya ingin mengembangkan ilmu. Oke. Hanya itu saja. Saya tidak pernah pikiran jadi ketua departemen, jadi dekan, itu sama sekali tidak pernah ada dalam cita-cita. Oke. Dalam pikiran itu tidak ada. Yang Artinya saya tidak pernah mencita-citakan itu. yang penting bisa memberikan ilmu dan memperbanyak ilmu begitu Betul, ya, Prof? betul. Intinya di situ. Dan bahkan sampai sekarang pun ya saya masih ikut penelitian, ikut kalau ada hibah-hibah dari kementerian saya masih apply bersama tim tentu, saya dibantu sama tim kan sekarang udah Semakin banyak agak timnya. sibuk, tapi timnya ini yang kemudian bekerja. Oke. Berarti memang sampai sekarang pun masih, dari dulu sampai sekarang masih aktif, melakukan penelitian ya? Maksudnya Hmm, tadi kemarin saya waktu lihat, CV-nya Prof tuh penelitiannya sampai 20 lebih itu kayak wah luar biasa. Berarti memang sepak terjangnya di Universitas Brawijaya, utamanya untuk keilmuannya sudah sangat banyak nih, Prof. Berarti tadi kan, Prof sudah me-mention sebenarnya waktu waktu mendaftar sebagai dosen pun belum kebayang tuh sudah akan menjadi dekan, akan menjadi ketua lab, atau misalnya kepala departemen. Berarti menjadi rektor pun sebenarnya belum kebayang ya pada oh saat itu? tidak, tidak sama sekali. Yang jelas sebagai dosen yang saya inginkan, saya ingin sekali bisa meneliti, Oke. eee, dan alat-alat, tool-tool, atau apa saja yang digunakan untuk penelitian, itu yang kemudian menjadi concern untuk saya adakan, saya lengkapi, kira-kira begitu. Baik. Nah, kalau begitu apakah boleh tahu nih Prof, pada saat itu mengapa pada akhirnya menjadi rektor nih? Visi misi atau motivasi pada saat itu apa tuh, Prof? Ada beberapa hal, yang pertama begini, karena saya melihat bahwa perguruan tinggi itu esensinya adalah pengembangan ilmu, Oke, baik. dan saya suka riset. Ya, saya ingin sebenarnya bagaimana pengalaman saya sebagai dosen yang aktif meneliti, itu bisa dibawa Oh, ke level university.
Sehingga di level university itu universitas dimanapun yang dia akan sustain, dia akan menjadi penggerak ekonomi ketika university itu unggul di bidang penelitian. Banyak ilmu yang dikembangkan, inovasinya banyak, sehingga dia akan membantu teknologi baru yang akan diproduksi oleh masyarakat, oleh industri. Nah, itu intinya di situ. Dan itu dimulai dari budaya, dari ekosistem. Nah, sehingga sebenarnya kita lebih ingin mengembangkan sebenarnya budaya akademis kita menjadi lebih baik, budaya riset kita menjadi lebih baik, budaya inovasi kita menjadi lebih baik. Nah, itu yang kita harus dorong sebenarnya. Berarti memang sebenarnya Prof ini sangat-sangat mendukung penelitian seperti itu ya. Nah, kebetulan mungkin barangkali teman-teman di rumah yang sebenarnya ide atau inovasi untuk membuat banyak nih Prof, tapi kami tuh masih takut kayak kami nggak ada dana atau misalnya takut tidak mendapat dukungan universitas. Nah, tanggapan Prof seperti ini seperti apa ya? Uh, salah satu obstacle di Indonesia untuk melakukan penelitian adalah memang dana. Iya, betul. Yang kedua adalah facility. Itu adalah obstacle terbesar di tempat kita. Nah, obstacle itu sebenarnya ya memang harus dihadapi. Dan memang tidak semua apa yang kita perlukan ready di depan mata kita. Tetapi kadang-kadang itu harus kita usahakan. Ya. Sehingga seperti saya untuk riset perlu bahan-bahan kimia, perlu reagen, Iya. kan perlu dana. Iya, betul. Dari mana dapatnya dana? Ia membuat proposal, mengajukan proposal. Dari proposal itu bisa mendapatkan dana. Dana itu untuk riset. Nah, begitu kira-kira. Jadi, memang dana adalah hambatan, tetapi bukan berarti tidak bisa diselesaikan. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kita mensikapi hal-hal yang menjadi hambatan itu. Kalau kita sikapi, oh nggak ada dana, ya sudah saya nggak riset. Oh nggak ada fasilitas, ya sudah saya nggak riset. Ya, berarti kan nggak ada aktivitas. Iya, betul. Karena kita mensikapinya tidak positif. Tetapi kalau kita mensikapinya positif, selalu kita akan ditunjukkan peluang-peluang itu. Ya, termasuk, oh nggak ada dana, ya sudah saya bikin proposal. Ngajukan. Oh ngajukan ternyata kompetitif, saya nggak dapat. Saya punya teman, kerjasama sama teman. Saya nggak ada alat di sini, mau beli, ngajukan. Siapa tahu sama university dibelikan. Oh, Tapi university nggak ada uang misalnya. Nyari, oh di Universitas A, Universitas B, ada. Ya sudah, kita join riset dengan mereka. Dan hampir semua teman-teman kita itu sebenarnya welcome untuk diajak riset bersama-sama. Jadi, jangan sampai merasa bahwa ketika punya ide, ya tidak punya teman yang akan membantu untuk merealisasikan ide itu. Nah, itu juga itu hal-hal positif itu saya banyak peroleh ketika saya aktif di organisasi. Makanya tadi flashback yang pembicaraan di awal tadi, kita harus kuat di akademik, menguasai core keilmuan kita, tetapi sisi lain kita harus kuat yang tadi di networking, organisasi. organisasi. Kenapa? Karena organisasi itu melatih kita soft skill. Soft skill itu apa? Kemampuan leadership kita, kemampuan negosiasi kita, kemampuan diskusi kita, kemampuan membentuk jejaring, itu kita peroleh dari Organisasi. ya organisasi itu. Nah, tanpa latihan itu kita berat. Sehingga apa? Ya tadi, akhirnya ketika mendapatkan hambatan-hambatan merasa tidak ada way out. Iya, betul. Nah, padahal way out-nya itu sebenarnya banyak. Banyak, iya. Nah, kira-kira begitu. Sebenarnya itu banyak jalan menuju Roma begitu Betul, istilahnya. betul, Kalau nggak bisa dengan cara A, bisa coba yang B, betul, sampai seterusnya sampai nanti kalau memang rezekinya memang akan jalan juga begitu ya, betul. Prof. Nah, itu yang kemudian
yang betul-betul adik-adik, anak-anak itu harus tanamkan kecilan, ya, bahwa Oke. selalu ada way out. Kita tidak boleh putus asa dengan yang kita hadapi. Kalau kita fail sekarang, itu berarti ada kesuksesan yang tertunda. Baiknya. Sehingga kita harus berpikir positif, mencari alternatif. Kira-kira begitu. Oke. Nah ini yang kalau kita nggak terbiasa latihan berorganisasi, kadang-kadang begitu kita menghadapi masalah, fail, sudah saya give up, kan gitu. Itu Oke. yang kita mesti sampaikan ke teman-teman. Aktif berorganisasi, aktif negosiasi, aktif membentuk tim dan berkelompok. Oke, baik, Prof. Nah, dari, obrolan tadi sih, Prof, saya lihat tuh Prof tuh memang, kan dari awal sudah mention suka baca nih, suka terus kemudian semangat dan motivasinya tuh sangat tinggi. Apakah dari Prof sendiri tuh ada kayak buku atau kata-kata yang dipegang selama hidup gitu nggak sih? Hmm, sebenarnya banyak hal ya. Pertama memang ada banyak buku-buku motivasi yang saya baca. Oke. Dan saya juga banyak baca buku-buku biografi Oh, orang-orang. Saya membaca bagaimana biografinya Pak Karno, bagaimana beliau menghadapi banyak permasalahan, bagaimana biografinya orang-orang eh, Bung Hatta dan seterusnya itu menyebabkan apa ya, motivasi. Dia memang orang yang struggle, ya misalnya. Jadi itu akan memotivasi kita. Yang kedua adalah banyak juga motivasi yang kita peroleh dari belajar agama. oh ya, Agama juga banyak mengajarkan hal yang sangat positif. benar. Sebagai contoh misalnya begini, eee, gunakan seluruh waktu kamu untuk ibadah. Apa yang kamu lakukan tuh dedikasikan bahwa yang kamu lakukan ini adalah ibadah kamu kepada Tuhan. Itu motivasi yang luar biasa, sehingga kita tidak ingin mendapatkan pujian dari orang. Itu menjadi penting. Kadang-kala banyak sekali orang-orang itu doing something, melakukan sesuatu, tetapi pengen di-mention apa yang dilakukan Oh, oleh masyarakat. iya, haus validasi gitu. Betul. Tapi kalau kita lakukan bahwa itu ada bagian dari ibadah, cukup Tuhan aja yang tahu. Ya Cukup betul. Tuhan aja yang tahu. Karena Tuhan ini pasti dia akan melihat ya quality dari seorang itu, dan Tuhan itulah yang akan sebenarnya menentukan Mmm, jalan dari seorang itu. oke. Dan juga tentu dari orang tua. Orang tua dengan mungkin filosofi orang desa, filosofi orang Jawa, itu selalu mengajari bahwa hidup ya, hidup untuk hidup membantu orang lain, hidup untuk mengalah dan seterusnya, itu menjadi bagian penting yang kemudian kita bisa beradaptasi. Oke, ya, baik baik. Berarti, mungkin, bisa disampaikan bisa dilanjutkan nih, Prof. Motivasi atau tips kepada teman-teman yang di rumah, utamanya misalnya sekarang kami masih mahasiswa, masih, bingung nih nanti kalau perjalanan karir Prof tadi kan juga sangat berliku-liku ya. Nah, ini bisa memberikan tips untuk teman-teman ketika hendak menentukan karir, mencoba memulai karirnya ini seperti apa, Prof? Ya, betul sekali. Jadi ada beberapa hal ya, tapi yang jelas yang saya alami dulu, saya berusaha untuk menyelesaikan tanggung jawab saya dengan sebaik-baiknya, apapun itu. Oke. Kalau waktu itu saya masih S1 harus belajar, ya saya belajar sebaik-baiknya. Saya tidak pernah berpikir, oh saya nanti jadi ini, jadi itu. Oke. Saya nanti kerja di situ, kerja di sini. Itu tidak pernah menjadi pikiran saya, tetapi lakukannya terbaik. Ada hal yang sangat fundamental, bahwa Tuhan itu akan mengangkat derajat seorang, ya, ketika seorang itu ya memiliki iman dan juga memiliki pengetahuan, Oke. ilmu lah. Iya, betul. Nah, sehingga tuntutlah ilmu, carilah ilmu, kuasai profesional di bidang keilmuan. Maka kalau kita menguasai itu, Tuhan akan menyiapkan tempat.
Oke, Jadi jangan jangan cemas, jangan panik, selalu begitu. Tapi kalau kita tidak menguasai ilmu, kita mau kemana? bingung, hilang Bingung. arah. Ya, ke situ nggak diterima, ke sana nggak diterima, wong kita nggak menguasai. Iya, Nah, sehingga yang terbaik adalah mengasah diri, mengembangkan kompetensi, sehingga kita lebih mudah untuk pergi kemanapun. Kalau orang berilmu pergi kemanapun diterima. iya betul. Ya, ilmu itu dalam konteks ya akademik tadi, ya ilmu soft skill. Ilmu soft skill itu ilmu apa? Ya tadi, bisa komunikasi dengan baik, bisa bekerja dalam tim, bisa diarahkan, bisa memberi arahan. Nah, itu menjadi bagian penting. Itu ilmu yang luar biasa. Memang harus memiliki ilmu dan ilmunya itu harus balance ya Prof, baik Hmm, hard skill maupun soft skill-nya, betul. seperti itu. Baik. Nah, selanjutnya saya mau nanya-nanya terkait kehidupan menjadi rektor nih Prof. Hmm, Sedikit intermezzo saja, kemarin kemarin tuh sempat saya lihat agak ramai tuh di sosial media. Kan mahasiswa UB tuh banyak banget tuh Prof, apalagi, sekali masuk itu ada 17.000 lebih, dan ketika lulus pun sekali wisuda itu hampir 1.000. Nah, waktu itu sempat ramai ini Prof, ada videonya, sebentar ya. Nih, kan foto foto waktu itu fotonya gayanya macam-macam, ada yang minta dicubit, hmm. kemudian ada yang minta difotokan juga. Nah, waktu itu tanggapan Prof selama sudah kurang lebih 3 tahun kan ya menjadi rektor dan harus mengikuti gaya mahasiswa saat ini yang semakin nyeleneh gitu, semakin macam-macam. Nah, tanggapan dari Prof nih menghadapi mahasiswanya seperti ini bagaimana nih, Prof? Em, saya melihat bahwa ketika seremoni wisuda ini kan di mana anak-anak itu merasa lega, Iya, sudah selesai tugas-tugasnya wisuda. Di mana kita melihat bahwa anak-anak itu lagi riang bergembira kan gitu kira-kira. Sehingga ya kita harus bisa membantu mereka, menyemangati mereka dan juga dalam riang gembira itu juga kita juga ikut menyambut. Lebih ke arah situ dan kita tidak melihat bahwa selama ini yang ada terlalu over. Nah, kita masih melihat ya normal sebagai anak-anak muda yang mengekspresikan apa yang ada di pikiran mereka dalam bentuk kegembiraan yang ada, itu saya kira masih bagus dan masih normal lah saya kira. Dan bagi saya oke aja. oh, Ya, saya kira bagus. Saya bisa membantu anak-anak lebih happy, lebih senang. Nah, dan ini mungkin kenangan anak-anak seumur hidup, oh iya, kira-kira begitu. wisuda, belum tentu ada kesempatan wisuda Ya, lagi dan nggak mungkin ada diulang lagi. iya betul, Kecuali dia udah S2, S3, tapi kan momen yang berbeda. momennya juga berbeda, ya benar. Nah kalau begitu mungkin, ini juga menjadi keheranan kami mahasiswa sendiri juga, kan mahasiswa UB itu banyak banget nih. Kalau dari Prof sendiri, kayak mengapa bukan memilih, mengapa mahasiswa UB itu bisa keterimanya banyak banget nih? Apakah ada alasan di baliknya atau seperti apa nih, Prof? Sebenarnya tidak bisa disebut banyak banget. Banyak itu di-compare dengan siapa, kan gitu. Tapi UB itu mahasiswa terbanyak setelah UT, Prof. Ya, dalam kondisi sekarang. Iya, Tetapi sebenarnya jumlah mahasiswa ini sesuai dengan rasio dosen kita. Jadi kalau kita kan punya ngikuti standar BAN, BAN mmm, itu Badan Akreditasi Nasional. oke. Itu ada standar-standarnya. Nah, kita mengikuti standar-standar itu. Nah, karena jumlah dosen kita banyak, ya, kemudian program studi kita banyak, ya konsekuensinya kita bisa menerima mahasiswa dalam jumlah yang Banyak banyak, juga. yang sesuai dengan rasio yang sudah ditentukan oleh BAN PT. Nah, kalau tidak sesuai dengan BAN PT, akreditasi kita nggak bisa unggul. Akreditasi program studi nggak bisa unggul. Akreditasinya nggak bisa internasional. Nah, kira-kira lebih ke arah kita mematchingkan jumlah dosen dengan Dengan jumlah tenaga mahasiswa. kependidikan dengan jumlah mahasiswa. Dengan demikian, maka dalam suatu manajemen itu menjadi efisien. Oke, Nah, efisien kan? iya Kalau dosennya banyak, tenaga kependidikan kita banyak, mahasiswa kecil, berarti kan tidak efisien. iya betul. Nah, karena itu kita mengefisienkan itu yang pertama. Yang kedua adalah
jumlah lulusan SMA kita itu semakin banyak. Oh iya, betul. Kalau anak-anak SMA itu semakin banyak, tentu anak-anak ini ingin melanjutkan perguruan tinggi, khususnya ingin melanjutkan perguruan tinggi, ingin mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Iya, betul. Kan gitu kira-kira. Ya. Makanya kalau ada perguruan tinggi negeri yang relatif bagus lah kira-kira begitu, dia menambah jumlah mahasiswa, maka sebenarnya sangat menguntungkan buat masyarakat. Iya, Kenapa? Karena partisipasi anak-anak muda bisa mengenyam pendidikan tinggi dengan kualitas yang baik akan semakin banyak. betul. Betul kan? Betul. Nah, coba bayangkan, kalau perguruan tinggi negeri yang bagus-bagus, ngambil masa sedikit, anak-anak ini kan nggak bisa belajar di tempat yang bagus. Akhirnya belajarnya kemana? Ya mungkin ke perguruan tinggi yang mungkin bisa jadi dari segi manajemen, dari segi quality infrastructure kurang bagus. Nah, akhirnya mendapat hal yang kurang bagus. Nah, ini yang dua hal ini yang saya kira menjadi bagian penting di masyarakat kita. Justru saya berpikir perguruan tinggi yang kualitasnya bagus harus bisa menerima masa sebanyak-banyaknya. Tetapi tetap harus sesuai dengan koridor Ban PT. Kira-kira begitu. Kita nggak boleh melangkahi dari standar nasional. Oke, Kira-kira begitu. baik, Prof. Nah, selanjutnya habis ini kan UB itu mau ulang tahun ke-63 nih, Prof. Kira-kira boleh diceritakan sedikit nggak plan dari Prof sendiri untuk Universitas Brawijaya ke depannya seperti apa? Iya, ada banyak hal ya. Pertama dari segi filosofi, bahwa perguruan tinggi yang bagus itu harus bisa transform dari teaching university menjadi research university, kemudian menjadi entrepreneurial university. Oke. Nah, 3 tahapan itu. Nah, teaching university itu apa? Teaching university itu main activity-nya masih belajar mengajar saja di ruang kelas, diskusi, dan seterusnya. Kemudian kita masuk harus shifting ke research university, di mana dosen-dosennya ini menjadi peneliti, melakukan engagement research, baik riset yang dalam bentuk fundamental, basic science, maupun riset-riset yang dia aplikasi bekerja sama dengan industri. Nah, itu harus shift ke situ. Kalau dosen dan mahasiswanya sudah aktif riset, kan pasti ada output tuh. Iya, betul. Outputnya berupa inovasi. Nah, harapannya inovasi-inovasi yang dihasilkan ini bisa dikomersialisasi. Nah, sehingga muncul perusahaan-perusahaan yang teknologinya itu dari perguruan tinggi. Nah, ini yang disebut masuk ke entrepreneurial university. Sehingga university ini menjadi lahirnya perusahaan-perusahaan baru, inovasi-inovasi baru yang akan meningkatkan daya saing ekonomi. Nah, kira-kira begitu. Nah, plan kita, ya kita akan mengembangkan yang fundamental tadi. Bagaimana budaya kita, model pendidikan kita, arahkan shifting ya ke research university untuk masuk ke entrepreneurial university. Oke. Nah, ini yang sangat sangat krusial. Dan memang yang awalnya banyak yang apa masih di level teaching ini kan juga harus budayanya harus diubah. Iya, betul. Ya manajemennya juga harus diubah. Termasuk juga mengubah image-nya mahasiswa. Mahasiswa kecenderungannya situ juga kan image-nya saya kuliah itu ya ketika duduk diajar dosen di ruang kelas. Sudah cukup gitu Nah, kadang kan kita mikirnya. begitu. Nah, mahasiswa juga harus kita shift bahwa kamu kuliah itu mengembangkan ilmu bersama dosen. Jadi mitranya dosen untuk mengembangkan keilmuan. Ya memang ada S1, S2, S3 itu dalam bentuk klasterisasi pendidikan yang berbeda. Ya S1 paling enggak ya masih ada kuliahnya gitu kan. Tapi sebagian juga harus digunakan mahasiswa ini waktunya dipakai untuk memahami apa yang terjadi di dunia usaha, dunia industri, memahami juga dosen itu riset apa, ikut penelitiannya dosen kan gitu kira-kira. Betul. Ya, jadi bridging. Kalau S1 itu masih bridging. Jadi ada kuliahnya konvensional, tetapi sebagian harus masuk ke
membantu riset juga. Oke. Kira-kira begitu. Terima kasih Prof. Ini pertanyaan terakhir banget Prof. Boleh diberitahu pesan, kesan, dan harapan untuk mahasiswa, alumni maupun Universitas Brawijaya sendiri Prof. Ya, ada banyak hal yang kita bisa kerjakan. Negara kita itu butuh orang-orang yang bisa membantu menyelesaikan permasalahan. Masalah kita di Indonesia banyak sekali. Tidak hanya di Indonesia, semua negara, semua masyarakat punya masalah. Banyak sekali. Nah, Indonesia yang kita cita-citakan menjadi negeri, menjadi negara yang kuat, adidaya, yang kita sebut dengan Indonesia Emas 2045, itu akan terjadi kalau SDM-nya maju. Betul. Kalau dunia industri dan dunia usahanya maju, kalau produk-produknya juga bisa diekspor dan memenuhi kebutuhan dalam negeri. Nah, tanpa itu akan sulit. Nah, intinya dari semua tadi adalah SDM. SDM-nya harus kuat. SDM-nya harus menguasai teknologi, harus memiliki jiwa yang entrepreneur yang bagus. Nah, di Indonesia itu kira-kira masyarakat yang menjadi entrepreneur itu sangat rendah. Dan untuk negara-negara maju biasanya di atas 10%, 11, 12, 13%. Di Indonesia mungkin masih sekitar 3% entrepreneur. Sehingga bagaimana alumni kita, mahasiswa kita juga ya bisa mengambil peran ya menjadi entrepreneur. Kalau kita menjadi entrepreneur itu tidak hanya sekedar membantu pemerintah, keluarga, tetapi ini juga menjadi pahlawan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ya, ini saya kira message yang sangat kuat bahwa adik-adik mahasiswa, alumni, ya kembangkan jiwa entrepreneurs. Karena dengan entrepreneur yang cukup, maka pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga akan semakin baik, ya. Tetapi entrepreneur yang juga harus memiliki wawasan sustainable, tidak merusak lingkungan, harus bisa conserving terhadap lingkungan, terhadap air, dan juga harus memiliki kemampuan sebagai problem solver yang ada di masyarakat. Oke, baik. Apakah ada tambahan lagi, Prof? Ya, tentu kita ingin semuanya bisa mendukung pendidikan di Indonesia, khususnya Universitas Brawijaya. Karena universitas ini bisa besar atau tidak, sangat-sangat tergantung dari dukungan para mahasiswa dan para alumninya. Dan kita juga ingin hadir bahwa pendidikan di Universitas Brawijaya ini bisa inklusif, bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, baik yang dari segi ekonomi kaya maupun dari segi ekonomi yang kurang mampu. Untuk mendukung pendidikan inklusif itu perlu dukungan banyak pihak, ya tentunya juga alumni dan mahasiswa. Dan untuk itu ya kita sama-sama untuk mendukung pendidikan di Universitas Brawijaya. Sehingga dengan mendukung pendidikan di UB juga insya Allah ini menjadi bagian penting untuk mendukung ekosistem pengembangan SDM yang unggul di Indonesia. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Prof atas kesempatannya untuk berdiskusi bersama, untuk memberikan motivasi kepada teman-teman di rumah, teman-teman mahasiswa, alumni, sehingga bisa mewujudkan sumber daya manusia yang lebih baik untuk
Universitas Brawijaya tersendiri ataupun untuk Indonesia seperti itu ya, Prof. Terima kasih banyak atas waktunya. Kemudian saya mewakili Direktorat Pengembangan Karir dan Alumni juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Universitas Brawijaya yang ke-63. Semoga Universitas Brawijaya bisa semakin jaya, sukses, dan lancar selalu semuanya. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita ngobrol-ngobrol sama siapa lagi nih, biar nggak ketinggalan informasinya. Jangan lupa ikuti terus sosial media kami di karir_UB ya. Sampai jumpa.